Shalom keluarga IBC, selamat datang di ibadah online IBC hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah selalu mengingat kita, yang diambil dari Mazmur 8. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan bersama dengan Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ucapan syukur dan permohonan doa ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Mari kita bersiap untuk beribadah, karena worship team telah siap untuk melayani kita dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC. Shalom Jemaat IBC. Pagi hari ini kita boleh tetap merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin, amin. Karena itu kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan anugerahnya yang luar biasa bagi kita pagi hari ini. Amin. Mari kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada saat ini Tuhan, beribadah, menyembah, memuji Engkau, Engkau melawat setiap kami, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kami Tuhan, melalui setiap pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita sudah melewati tahun 2020, kita percaya bahwa di tahun 2021 ini kita akan tetap memiliki semangat yang baru. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun banyak hal yang mungkin akan kita lalui di tahun ini, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Karena itu kita tidak boleh lelah untuk mengasihi Dia dan melayani Dia. Kita mau katakan, jangan lelah bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.
Meskipun kita akan banyak melalui banyak hal di tahun ini, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan melewati semuanya. Karena itu kita mau tetap bersyukur kepadanya. Kita mau terus tinggikan namanya melalui setiap kehidupan kita. Kita mau katakan, kita mau memuji Dia, kita mau bilang, ku bersyukur padamu Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia lebih lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita percaya bahwa Tuhan melawat kita dimanapun kita berada. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu tak tertandingi oleh kami. Kami terima kasih Tuhan, berterima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk hidup kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Terima kasih juga untuk setiap masalah yang boleh terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan turut serta di dalam pribadi kami, di dalam setiap masalah kami. Ketika kami mendapatkan masalah, tidak tahu kami jalan kemana, kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tapi kami percaya Engkau turut hadir dalam hati kami untuk bersama-sama dengan kami. Kami ingat bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar, yang selalu tepat pada waktunya. Engkau menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh dari hati kami untuk Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan, kami percaya janji-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Di setiap masalah yang kami alami, kami percaya Engkau ada, dan kami percaya juga bahwa setiap masalah yang terjadi ini hanya untuk memberi kami kekuatan lebih lagi, mendapatkan pengalaman iman yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bukalah hati kami Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu. Buka semua pikiran kami untuk siap menerima berkat daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya perkataan dari hamba-Mu memberikan kami penghiburan, memberikan kami pengajaran untuk kami menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan kami menjadi para pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan, nama Tuhan ditinggikan melalui pribadi kami, melalui hidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita tidak terasa sudah memasuki tahun 2021, hari ke-17, minggu ketiga. Wow, begitu cepat waktu berjalan. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai yang 10, dan saya akan membacakannya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungannya yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, buatan bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saya berikan tema khotbah saya pagi ini adalah Allah tidak pernah melupakan umat-Nya, atau Allah tidak pernah melupakan kita. Kita lihat dari Mazmur pasal 8 ayat 5 yang mengatakan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah sungguh-sungguh tidak pernah melupakan kita. Perhatikan Saudara, dikatakan apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan besar pada waktu Daud menulis Mazmurnya ini, dia
betul-betul sadar bahwa manusia bisa melupakan teman-temannya, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Allah selalu mengingat. Manusia bisa melupakan jasa-jasa kita, tapi Allah tidak pernah bisa melupakan. Kemudian besar Daud ingat bahwa jasa-jasanya yang sudah sangat banyak dalam kerajaan, yaitu kerajaan pada waktu itu yang menjadi raja dan Raja Saul. Daud sudah banyak berjasa dari mengalahkan Goliat. Dan kalau memimpin perang setelah menjadi panglima perang, selalu mengalahkan banyak musuhnya. Dikatakan berlaksa-laksa oleh para biduan atau paduan suara istana itu. Tetapi hanya gara-gara lagu Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Semua jasa daripada Daud itu sudah tidak diingat lagi oleh Saul, kecuali kebencian, dan kebencian. Tapi ketika Daud melihat ke atas, yaitu melihat Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendang. Jika aku melihat langitmu, buatan tanganmu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapa? Manusia. Siapa? Manusia. Sehingga engkau mengingatnya. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang menggambarkan, yang luar biasa itu. Manusia itu siapa? Tapi Allah selalu mengingat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu saudara perhatikan. Bahwa Allah selalu mengingat kebaikan saya dan saudara. Allah selalu mengingat saya dan saudara. Allah tidak pernah lupa dengan saya dan saudara. Haleluya. Walaupun ada orang-orang yang melupakan kita, jasa-jasa kita, tapi Allah tidak pernah lupa apapun yang kita perbuat untuk Allah. Walaupun kecil sekalipun, tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Bahkan Allah itu memandang manusia itu indah. Perhatikan saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Allah memandang manusia itu indah. Dan Allah mengindahkannya. Artinya Allah peduli. Allah peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kata mengindahkan dari akar kata indah, yang bisa berarti elok, yang bisa berarti bagus sekali, bahkan bisa berarti mahal sekali dan sangat mahal. Itu menurut Kamus Umum Purwodadi. Jadi Allah itu mengindahkan kita, memperhatikan kita. Memang kita di mata Allah itu elok, saudara. Kita di mata Allah itu sangat berharga, mahal. Itu sebabnya ketika manusia mati pun, orang yang mati di dalam Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Semua orang yang dikasihnya, termasuk saya dan saudara, yang sudah dikasihi sehingga saya dan saudara dipilih menjadi anak-anaknya. Ini luar biasa saudara. Jadi Allah itu melihat kita itu indah. Allah itu juga mengindahkan kita. Mengapa saudara? Mari kita lihat saudara. Karena dikatakan ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi manusia itu sungguh-sungguh tidak pernah dilupakan oleh Allah. Dan Allah memandang indah, elok, berharga. Karena memang manusia itu diciptakan mirip dengan Allah. Diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27. Yang artinya memiliki sifat-sifat seperti Allah.
yang artinya bisa bersekutu dengan Allah, bisa bergaul dengan Allah, bisa berhubungan dengan Allah. Karena ciptaan yang lain nggak bisa, saudara. Tapi manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Saya dan saudara bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Itu hal yang sangat luar biasa. Itu yang sering saya katakan, jangan sia-siakan hidup yang luar biasa ini, di mana saya dan saudara bisa komunikasi dengan Allah, bisa curhat dengan Allah. Dan Allah senang ketika saya dan saudara suka berkomunikasi dengan Allah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Bahkan dikatakan, saudara, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Diciptakan mirip dengan Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya memiliki akal, perasaan dan kehendak, yang kemudian diberi kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Allah, dan kemudian dimahkotai kemuliaan Allah, wibawa Allah, saudara. Saya dan saudara, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan Yesus itu berkata, siapa saudaraku? Ya. Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Saudaraku dan ibuku adalah orang-orang yang melakukan perintahku. Jadi, saudara, kalau saya dan saudara melakukan perintah Allah itu betul-betul menjadi saudaranya Allah. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketika kita terus melakukan perintah-perintah Allah, kita itu menjadi sahabatnya Allah. Kalau Paulus mengatakan dalam kitab Korintus itu, kita itu kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah, saudara. Ini luar biasa. Luar biasa, saudara. Allah menciptakan gitu luar biasa. Dan tadi sudah saya katakan, diberi kedudukan yang tinggi, saudara. Mengapa diberi kedudukan yang tinggi? Karena dikatakan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Allah itu memberi mahkota kita dengan kemuliaan, saudara. Kemuliaan itu artinya adalah kemuliaan Allah, cahaya Allah. Itulah sebabnya Yesaya 65 dikatakan, bangkitlah, sebab terangmu telah datang. Kemuliaan terangmu telah datang. Kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Wow, saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Diberikan mahkotanya kemuliaan Allah, saudara. Apa itu kemuliaan Allah itu, saudara? Ya, wibawa Allah, kepercayaan Allah. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan dikatakan dihormati oleh Allah. Manusia itu Allah sendiri menghormati. Kalau orang lain tidak menghormati, jangan pernah kecewa, saudara. Karena Allah menghormati, menghargai saya dan saudara. Dan Allah memberikan mahkota kemuliaan dan hidup saya dan saudara ini. Cahaya kemuliaan Allah itu bisa nyata dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara menjadi saksi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Karena orang bisa melihat Yesus dalam hidup saya dan saudara. Allah, manusia bisa melihat Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya mau melayat ke Kediri. Saya hari Minggu sore, karena Senin pagi jenazah itu harus dikuburkan. Saya berangkat setelah saya selesai ibadah sore di gereja. Lalu saya naik kereta Kahuripan, karena satu-satunya kereta tinggal itu. Yang lain sudah berangkat semua ke Kediri.
Ternyata keretanya penuh sesak. Saya tidak dapat tempat duduk. Kemudian saya nggak dapat tempat duduk. Tiba-tiba itu ada ide. Udahlah, aku mau makan saja di resto. Lalu saya pergi ke resto. Punten, aku mau ke resto, aku mau makan gitu ya. Rupanya ada pemuda yang ngikutin saya, saudara. Sampai di resto ditanya, Bapak mau makan? Iya. Lalu orang yang sudah duduk itu ditanya, kamu mau makan? Enggak. Oh maaf ya, ini hanya untuk yang mau makan. Gitu ya. Lalu saya duduk. Bagaimana kalau makannya saya sebentar lagi, tidak sekarang? Boleh enggak? Oh boleh Pak. Gitu ya. Lalu yang di belakang saya juga ditanya, kamu mau makan? Iya. Akhirnya dia juga diterima dan akhirnya dialog dengan saya. Dan dia berkata, Bapak, apakah Bapak itu hamba Tuhan? Kok kamu tahu? Iya saya lihat Bapak itu pokoknya beda dengan yang lain. Maka saya ikut Bapak aja. Luar biasa saudara. Saya percaya. Itulah kesaksian saya. Pada waktu itu saya sungguh-sungguh luar biasa bahwa Allah nyata, orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan saya. Oh luar biasa saudara. Dan saya yakin itu akan terus terjadi dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Walaupun tidak semua orang bisa melihat, dan yang tidak bisa melihat mungkin tidak suka dengan saya dan saudara. Tapi bagi yang bisa melihat kemuliaan Allah itu, maka dia akan bersukacita. Sama orang yang melihat Yesus, orang yang tidak bisa melihat Yesus, yang melihat lahiriannya saja, anak tukang kayu dan sebagainya. Tapi yang bisa melihat seperti Yohanes Pembaptis, dia melihat Yesus itu Mesias. Berbeda saudara ya. Berbeda. Kemudian saudara bukan dimahkotai kemuliaan dan hormat saudara, tapi juga diberi kepercayaan manusia itu. Dikatakan ayat 7, maka engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kembali seperti dalam kitab Kejadian, Mazmur menulis sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam kitab Kejadian, bahwa manusia diciptakan, dipercaya untuk menguasai ciptaan yang lain, dan juga untuk memelihara ciptaan yang lain. Ini luar biasa saudara. Itu sebabnya saudara, bagi saya dan saudara selalu diingat oleh Allah. Allah tidak pernah melupakan saya dan saudara, walaupun jasa saya dan saudara kecil. Mengapa? Karena Allah mengindahkan saudara. Allah sangat memperhatikan saudara. Karena saudara itu di mata Allah, di mata Allah berharga, sampai mati pun berharga di mata Tuhan. Dan Anda itu diberi mahkota kemuliaan Allah dan juga hormat, dan dipercaya oleh Allah di muka bumi. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita dipercaya untuk mengelola dunia ini saudara, sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi untuk mengelola saudara, mengelola tubuh kita, mengelola harta kekayaan yang Allah percayakan kepada kita, kita kelola. Jangan sampai kita diatur oleh ciptaan yang lain itu. Tapi mari kita kelola dengan baik. Dan ketika kita kelola dengan baik dan dengan tujuan untuk Allah, maka Allah senantiasa akan memberikan upah kepada saya dan saudara. Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberi upah kepadamu. Amin. Mari
Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ternyata Engkau selalu mengingat kami. Engkau memandang kami indah, Engkau memandang kami elok ya Tuhan. Bahkan Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan-Mu dan kehormatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola ciptaan yang lain, untuk menguasai dan mengelola dengan baik. Itulah sebabnya ya Tuhan, ajari kami untuk melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena Tuhan itu yang akan memberi upah. Dan Tuhan itu yang tidak pernah mengecewakan umat-Mu, mengecewakan kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita ini. Dan jangan lupa, Anda adalah orang yang penting di hadapan Allah. Anda selalu diingat oleh Allah. Allah memandang Anda indah. Dan Allah memberikan kepercayaan kepada Anda selagi Anda ada di muka bumi ini. Lakukanlah sesuatu untuk Tuhan demi hormat dan kemuliaan-Nya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh mendengar firman-Mu yang sungguh-sungguh kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang selalu mengingat kami. Engkau yang memandang kami. Engkau yang mengindahkan kami, memandang kami. Sungguh indah, sungguh elok, sangat mahal. Bahkan ketika kami mati pun berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola ciptaan yang lain, untuk memeliharanya Tuhan. Dan kami berdoa supaya sungguh ya Tuhan, vaksin COVID yang sudah mulai diedarkan, supaya persediaan negara ini cukup untuk memberikan vaksin kepada seluruh penduduk di Indonesia ini Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua, sehingga paling tidak ada daya tahan untuk dapat mengatasi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan lebih daripada itu, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya sungguh nyata Engkau melindungi anak-anak-Mu dari bahaya COVID ini. Dan yang memang sudah Engkau tentukan supaya menjadi saksi kena COVID dan sembuh, biarlah menjadi saksi-Mu yang hidup bahwa Allah memelihara. Namun yang memang Tuhan kehendaki dipanggil melalui COVID, janganlah mereka kecewa karena Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidup bersama Kristus selama-lamanya. Hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu buat anak-anak-Mu ini. Biarlah damai sejahtera Allah itu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kasih kuasa Allah nyata menyertai dan memberkati jemaat-Mu, Gereja Bethel Immanuel ini Tuhan. Yaitu kasih dan kuasa yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom keluarga ABC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Dalam sesi ABC Update hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Sorgawi, Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja
atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.